Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farudin, NPM 1840102042, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Ya, di sini saya akan menjelaskan hasil merangkuman saya. Ya, yang pertama yaitu jelaskan mekanisme polutan masuk ke dalam tubuh. Ya, langsung saja, yaitu jalur masuk ke dalam tubuh suatu polutan yang toksiknya umumnya melalui saluran pencernaan makanan, saluran pernapasan, dan saluran lainnya. Polutan yang berada di udara dapat berupa gas CO, NOx, SO2, dan PB. Polutan terhirup melalui saluran pernapasan, sehingga polutan dapat masuk ke dalam tubuh dan masuk ke dalam pembuluh darah sistemik. Polutan juga masuk ke dalam tubuh melalui sistem pernapasan, jauhnya netrasi zat pencemaran ke tubuh, tergantung kepada jenis pencemaran. Partikulat berukuran besar dapat bertahan di seluruh pernapasan bagian atas, sedangkan partikulat berukuran kecil dan gas dapat mencapai paru-paru. Dari paru-paru polutan diserap oleh sistem peredaran darah dan menyebar ke seluruh tubuh. Dan yang kedua, jelaskan proses perpindahan bahan toksik di atas. Yang pertama yaitu penyerapan, umumnya hanya bagian zat yang dalam berbentuk larut, terdispersi secara molekul yang dapat diabsorpsi. Dan yang kedua, penguapan dalam proses interaksi zat toksikan dalam air dipengaruhi oleh dinamika ekosistem lingkungan. Biota juga terhubung oleh sedimen dan menjadi polutan karena terhubung erat oleh sumber daya air. Karena air penting bagi kehidupan biota-biota ada di bumi. Karena di dalam air, keberadaan suatu bahan kimia terdapat dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama terlarut, yang kedua terserap, dan yang ketiga terakumulasi. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi toksisitas bahan pencemar terhadap organisme perairan. Ya, langsung saja, ribuan jenis bahan pencemar terlepas ke lingkungan laut akibat aktivitas manusia. Karakteristik air dan organisme dapat mempengaruhi toksisitas bahan pencemar tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi toksisitas tersebut terdiri dari faktor yang terhubung dengan bahan pencemar fisik dan kimia. Dari faktor yang berhubung dengan organisme biotik, faktor-faktor fisik, kimia, bahan pencemar meliputi konsentrasi, suhu, pH, salinitas, dan kesadahan. Faktor biotik meliputi spesies, umur, dan kondisi kesehatan. Faktor lain yang dapat mempengaruhi fungsitas yaitu interaksi antara bahan pencemar. Hal tersebut dilatar belakangi oleh pengguna bahwa organisme perairan jarang terpapar oleh suatu jenis bahan pencemar saja, melainkan bermacam-macam bahan pencemar yang saling berinteraksi. Pengetahuan mengenai faktor-faktor tersebut berguna antara lain dalam upaya pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan di pesisir dan lautan. Dan selanjutnya, faktor fisik, kimia, bahan pencemar, konsentrasi bahan pencemar. Ya, langsung saja, konsentrasi bahan pencemar merupakan faktor penting yang mempengaruhi toksisitas. Faktor penting lainnya yang mempengaruhi adanya pemaparan durasi bahan kimia terhadap organisme. Pemaparan yang lebih lama akan membuat dampak kronis yang lebih buruk terhadap organisme perairan. Ya, poin selanjutnya yaitu suhu dan temperatur. Peningkatan bioakumulasi dan toksisitas bahan pencemar berkaitan dengan peningkatan aktivitas dan kinetik logam serta peningkatan laju metabolisme. Yang selanjutnya, kadar keasaman atau pH. Penurunan pH di lingkungan perairan antara lain disebabkan oleh
pemakanan setelah salah satu penyebab utama dehidrasi lingkungan. Tidak hanya disebabkan oleh toksisitas, namun juga karena efeknya terhadap spesies, metabolisme, dan bioakumulasi bahan kimia. Poin selanjutnya, salinitas. Salinitas juga penting berpengaruh pada toksisitas. Bermacam bahan pencemar, terutama logam terhadap organisme, estuari, dan laut. Salinitas tidak hanya mempengaruhi kimia logam, tetapi juga pada psikologi organisme dan salinitasnya terhadap pemaparan logam. Selanjutnya, kesadahan. Apa itu kesadahan? Kesadahan berpengaruh terhadap toksisitas logam. Ya, poin selanjutnya yaitu faktor biotik. Setiap spesies memiliki sensitivitas yang berbeda terhadap bahan kimia. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kemampuan dalam merespon bahan kimia tersebut. Interaksi bahan pencemar. Biota laut lebih sering terpapar pada bermacam-macam bahan pencemar dibandingkan hanya pada suatu jenis bahan pencemar. Secara umum, efek interaktif bahan pencemar dapat berupa efek sinergi atau antagonis yaitu berlawanan. Beragam jenis bahan pencemar yang masuk ke lingkungan perairan akibat peningkatan aktivitas antagonis akan menimbulkan dampak buruk terhadap organisme di perairan. Dan selanjutnya yaitu absorpsi kimia atau absorpsi maksi adalah reaksi kimia antara bahan yang terabsorpsi dan mengabsorpsi. Kadang-kadang ini merupakan kombinasi dengan absorpsi fisik. Jenis ini bergantung pada stoichiometri reaksi dan konsentrasi reaktornya. Distribusi itu juga menjadi bagian penting dan seluruh proses kegiatan ekonomi yang dewasa ini biasa disebut pemasaran, perdagangan, dan perhubungan atau pengangkutan penyelenggaraan suatu fungsi yang sangat penting dalam dunia ekonomi modern. Sistem distribusi memiliki tujuan agar berbeda-beda hasil produksi sampai kepada konsumen yang dengan lancar. Distribusi langsung contohnya yaitu seperti nelayan yang menjual hasil tangkapannya langsung kepada konsumen. Ya, ekskresi toksikan dikeluarkan dalam bentuk asal sebagai metabolit dan sebagai konjugat jalur utama penting untuk zat kimia jenis tertentu. Ekskresi urin, ekskresi empedu dan paru-paru, dan jalur lainnya. Ekskresi urin yaitu ginjal membuang toksikan dari tubuh dengan mekanisme yang serupa dengan mekanisme yang digunakan untuk membuat hasil akhir metabolisme, yaitu dengan filtrasi glomerulus dan ekskresi tubular. Ekskresi empedu yaitu hati juga merupakan alat tubuh yang penting untuk senyawa ini berada dalam senyawa ini tidak akan diserap kembali ke dalam darah dan dikeluarkan lewat fesis, tetapi ada pengeluaran lewat flora dan menjadi konstituen dan diserap kembali. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.